Loh, kena. Kok lihat, Mang? Lali aku. Yang terakhir apa? Ngomong apa tadi? Ini wis tua ngene lalian. Siapa ingat tadi? Nah, ingat berarti nyemak. Oh ya. Jadi saya Jaya Matalan tadi sudah menerapkan berjuang itu dengan diri dan hartanya. Kalau sudah orang menjiwai seperti itu, keluar rumah itu tidak takut. Nah, ini menjadikan kabeh nek kapane niatnya seperti itu. Makanya itu buku agama deh. Enggak usah khawatir, niatkan belanja fisabilillah. Akan dinilai oleh Allah semua. Nah, saya berharap juga supaya apa? Kita itu menjadi orang Islam itu yang militan. Ya. Kita itu mengenal Tuhan, tapi kadang-kadang kemilitannya kurang. Saya kasih contoh ya, orang-orang militan itu. Tahun 65, orang komunis itu bernama Sudismo divonis hukuman mati. Kira-kira nek secara umum mesti ngerepo-ngerepo njaluk di ringan hukumane. Nah, biasanya hukuman mati itu nek keringanan biasanya dua alternatif. Seumur hidup atau 20 tahun. Untuk 20 tahun ini bisa dapat remisi lagi. Biasanya setiap tanggal 17 Agustus gitu. Tapi apa yang dilakukan Sudirman? Gak gelem ngerepo-ngerepo. Tetap dihadapi dengan hebat, bahkan dia membacakan puisi. Tegar artinya. Itu orang tidak punya Tuhan, orang tidak percaya kepada Tuhan. Maka seharusnya kita itu orang percaya kepada Tuhan harus lebih militan daripada orang komunis. Nah, ini juga kenapa tidak seperti itu? Karena kadang-kadang fondasi dasar kita dalam berislam itu masih kurang. Nah, dalam fondasi itu kan akidah kita ya. Akidah itu menyangkut keimanan. Makanya yang dibangun oleh para nabi semua mesti keimanan. Pertama. Kalau keimanan sudah kuat akan bisa menyangga beban yang berat. Misalnya kok ini jangan bangun. Belum lantai rek. Nah, fondasi ini beda. Harus lebih kuat. Kalau fondasi ecek-ecek ya rubuh. Kayak Nois Darjo. Nah, itu militan. Nah, ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kepingin pergi ke suatu tempat, dia nyegat taksi. Pinggir embong itu. Nah, naksi kan ya banyak ya. Diampiri, ditawari gak gelem. Sampai banyak sekali taksi-taksi yang menawari tidak pernah mau. Ada ono taksi satu yang dia mau. Nah, ternyata setelah disidiki taksi yang ditumpangi tadi ternyata miliknya Yahudi. Sehingga dia tidak mau naik taksi kalau bukan miliknya Yahudi. Coba. Militansinya seperti itu. Kita kan beda ya. Tuku nek nang Cina gak lego. Kalau Cina itu dagangannya akeh murah. Wong Jawa dagangannya titik pun larang. Nah, itu kalau kita bisa militansi itu kita beli aja bisa harus pada orang muslim mestinya. Ya, kecuali tidak ada ya. Sebenarnya bisa mengalahkan mereka itu. Kita itu mayoritas gak iso. Karena apa? Kesatuan kita kurang. Harus nek kapan umat Islam itu kuat oleh gitu. Leboni kono beleng ya acak-acak. Itu sering terjadi seperti itu. Seperti Nabi Muhammad ya itu kan juga sama gitu itu. Nah, itu militansinya. Militansinya juga sebenarnya kita itu berharap umat Islam itu bisa seperti itu. Militansinya ya. Nah, kalau kita beranjak kepada militansi, maka kita harus banyak belajar Quran. Karena Quran itu menjawab segala problematika kehidupan manusia. Apa saja. Termasuk misalnya, dewi kok nasib gak enak aja. Quran menjawab itu. Aku kepingin ngene kok oleh ngono.
Quran menjawab begini. Akasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman padahal belum diuji? Ya. Berarti orang mengaku beriman itu pasti diuji oleh Allah. Lah diuji itu jangan dikira uji itu mesti ujian enak. Ujian enak itu juga diuji. Jadi ujian itu ada dua, ujian enak sampai ujian gak enak. Biasanya sing lolos itu sing ujian gak enak nek wong militan titik. Tapi nek gak paham, justru ujian keenakan itu sering menjatuhkan. Contohnya siapa Korun ya. Korun itu diuji sugih. Diuji sugih sampai kunci ini itu dipikul sejumlah orang gak kuat, saking sugi, saking akeh dunia ini. Diperingatkan baik para ulama saat itu untuk bersyukur kepada Allah. Dia nolak. Tidak menghiraukan karena apa? Dia merasa bahwa hasil kekayaannya itu dari kepinterannya sendiri, bukan dari Allah. Maka pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, Korun beserta harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam tanah. Berarti Korun tidak lolos diuji dengan ujian kebaikan. Itu. Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi sing sugih dhewe. Kekayaannya luar biasa sampai lantainya itu dikira banyu. Wong mlebu nang bine ngono nyincing pakaiane karone saking gila. Pada suatu hari berdakwah kepada Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu orang kafir. Lalu Ratu Bilqis ini penasaran. Didatangi Nabi Sulaiman itu ke kerajaannya. Nah saat itu Nabi Sulaiman itu punya anggota atau rakyatnya itu terdiri dari manusia dan jin. Lalu dia bilang, para pembesar, penggede, sapa sing iso njukuk singgasanane Ratu Bilqis sadurunge Ratu Bilqis teka nang ngene awake dhewe. Ngacung sing jenenge bangsa jin jenenge Ifrit ngacung. Kula saged Nabi Sulaiman saged mbetahaken singgasane Ratu Bilqis saderenge panjenengan ngadeg saking lungguh. Sadurunge lungguh. Sadurunge ngadeg teko lungguh, sanggup. Sesungguhnya aku orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Iku jin nggih, jin sepantes sakti. Kenapa kok jin kok sakti? Makrifat kali, mengenal Allah. Lah enten sing ngacung malih. Bangsa menungso, bangsa menungso iki wong pinter agama, ngerti kitab. Kula sanggup Nabi Sulaiman beto singgasana Ratu Bilqis saderenge panjenengan ketip. Sadurunge ketip tambah cepet maneh iki. Ya akhirnya diambil oleh orang beriman. Orang beriman diberi kesaktian lebih bisa kalau Allah berkehendak. Akhirnya itu diambil sebelum mata Sulaiman berkedip sudah datang. Wedi Nabi Sulaiman iki, wedi lapo? Wedi nek gak bisa bersyukur. Sehingga dia ngomong bahwa dengan kehadirannya itu intinya dia itu apakah bisa bersyukur atau justru kufur. Loh, wedi. Akhirnya dia bisa mensyukuri itu, loloslah dia Nabi Sulaiman diuji dengan kebaikan. Tidak seperti Korun tadi. Itu contoh kalau kita diuji dengan kebaikan. Lah kalau keburukan macam-macam. Wala nabluwanakum bisai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sesuatu yang berupa ketakutan, berupa kelaparan, berupa kekurangan harta,
berupa kekurangan jiwa, berupa kekurangan buah-buahan. Nah itu diharapkan kita bisa bersabar. Maka Allah katakan wabashiri sabirin, berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang yang apabila ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu orang sabar. Lah ujian ketakutan ini contohnya kayak apa? Nggarai apa? Apakah ketika kita diuji dengan ketakutan, apakah kita masih tauhid? Atau melenceng dari tauhid? Contohnya apa uji ketakutan ini? Contohnya kayak contoh paling gampang. Covid. Mesti Covid begini nih ya. Apa yang ditakutkan? Mati kan? Halo? Ya, semuanya yang ngaku yang terus terang. Semua takut mati itu. Lah ketika menghadapi takut mati itu apa action kita? Minta ke dukun. Bisa. Gitu. Atau kita vaksin. Gitu. Jadi itu kita diuji itu. Dengan ketakutan. Apa tingkah laku kita ketika diuji dengan ketakutan? Gitu. Masa aku diuji waktu itu. Tapi tak kuat no batin saya itu. Karena saya meyakini bahwa orang mati itu tidak akan bisa mati kecuali dengan izin Allah. Ya. Bahkan saya baca Quran, dalam Quran itu surat 3 ayat 54. Ketika orang itu takut mati, lalu orang itu lari dari peperangan itu, singidan nggone omah. Allah turunkan ayat, ya, sekalipun kamu berada di dalam rumah-rumah itu, kalau kamu ditakdirkan mati terbunuh, maka kamu akan keluar dari rumah itu menuju tempat pembunuhannya. Coba. Ini kalau kita yakin kita kan akhirnya gimana ya? Berarti kematian sudah di tangan Allah. Makanya saya kemarin waktu vaksin saya nggak pernah vaksin. Padahal 3 kali saya nggak pernah. Saya main ndonga tok. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu yang saya pakai. Nah, itu salah satu cobaan-cobaan yang pasti diberikan oleh Allah kepada kita. Bentuknya macam-macam. Semakin orang itu kuat keimanannya, semakin besar ujiannya. Makanya jangan heran orang kafir justru nggak pernah diuji. Orang beriman akan diuji. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ujian itu juga tidak berubah begitu saja. Orang yang konsekuen dengan agamanya, orang yang kuat dengan agamanya, itu juga diuji lebih berat. Bisa disiksa, bisa dipenjara, bisa dipukuli, macam-macam. Nah, ketika orang yang kuat imannya seperti itu tadi diperlakukan seperti itu, apa hiburannya? Ini dibutuhkan militansi. Contoh orang-orang yang hebat, para sahabat Nabi dulu ya sama. Ketika membela Nabi, mengikuti ajaran Nabi, justru disiksa oleh orang-orang kafir. Seperti Ammar bin Yasir sampai ditombak mulutnya, sampai tembus kemaluannya. Luar biasa. Ya. Bilal bin Rabah juga disiksa. Itu karena apa? Karena imannya. Lah kalau begitu bagaimana jawaban Quran? Nah, makanya panjenengan sering baca Quran, insya Allah kuat. Pasti militan orangnya. Kadek. Kadek pindat pelindut orangnya, mesti kendel. Karena apa? Sudah menyandarkan dirinya kepada Allah. Menyerahkan nasibnya kepada Allah. Kalau kita serahkan nasib kita kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan, akan memberikan jalan keluar semua. Nah, kalau seperti itu hiburannya panjenengan lihat dalam Quran surat 2. Surat 2 itu ayat berapa? Surat berapa?
Gak apal. Surat kedua Al-Baqarah. Surat pertama karo ya kebacut surat pertama. Ini bunyinya. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Allah bertanya kepada kita. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu, mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ayat ini memberitahu kepada orang yang dirundung kemalangan tadi itu karena membela agama Allah. Orang-orang dulu juga sama seperti kamu. Juga mendapatkan penderitaan-penderitaan seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi dalam jiwanya? Oh berarti ya gak aku tok sing soro. Wong biyen bela agama ya kaya ngono. Ringan. Itu jawaban Allah kepada orang-orang yang diuji dengan membela agama seperti itu. Nah ini hanya mengingatkan saja. Dan itu semua sebenarnya sudah pernah saya lakukan semua. Sudah pernah saya alami semua. Maka saya jangan lihat saya dengan orang lain, ngomongku beda. Ngomongnya ceplos-ceplos. Ya, seperti itu kondisinya. Nah itu yang kita harapkan itu kita jadi orang Islam itu sing teman-teman. Karena umat orang beriman, orang Islam itu kan ada macam-macam. Ono sing Islam takwa, ono sing Islam iman. Ono sing Islam gitu ya. Ono sing Islam munafik, ono sing Islam fasik, ono sing Islam zalim. Ono Islam kafir. Nah, yang selamat itu Islam yang apa? Yang iman, takwa. Makanya Allah katakan begini. Dalam firman-Nya, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang yang beriman. Loh, orang beriman beruntung tak? Beruntungnya di mana? Beruntungnya satu, karena nanti yang masuk surga itu orang beriman. Satu, orang beriman, amal soleh maupun takwa. Dasarnya ada di mana? Ada di dalam Quran surat Kahfi ayat 107 sampai 108. Innalladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Ini Allah yang mengatakan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga firdaus itu. Nah, khalidina fiha, ada apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala, tidak kepingin pindah dari surga itu. Allah mengatakan yang masuk surga yaitu orang iman amal soleh, bukan kelompok, bukan LDII, bukan Muhammadiyah, bukan NU, tapi orang iman amal soleh. Maka membanggakan iman amal soleh ini penting. Justru kalau kita membanggakan kelompok, jatuhnya kepada syirik. Kok iso? Ya Quran yang mengatakan. Allah. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama menjadi beberapa golongan, tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Loh, ternyata ini syirik. Maka kebanggaan itu harus iman takwa.
Nah, kalau takwa dijelaskan oleh Allah dalam Quran surat 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga. Yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang takwa. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Beda dengan kita. Kita itu sering berjanji tapi yo belum melendes itu. Jadi di dalam dua ayat itu tadi, dua surat itu tadi menunjukkan bahwa yang masuk surga nanti itu maka memperjuangkan keimanan itu penting. Itu nomor satu. Nomor duanya, dengan iman itu orang bisa bahagia. Kosok Bali nih, orang tidak akan bahagia kalau tidak iman. Terus apa? Pokoknya duwe akeh ya sok bahagia. Nggih. Sing ngomong ngene Gus oleh gak duwe. Nek sing padha duwe ne mboten ngomong ngoten. Siji persoalan yang dihadapi oleh orang kaya atau dengan orang yang tidak punya. Orang tidak punya sing sering dihadapi kebutuhan. Nah, orang punya duit, orang sugih sing dihadapi bukan masalah kebutuhan. Persoalan lain. Maka sudah sering saya sampaikan bagaimana seorang profesor doktor yang sugih, kaya raya, punya segalanya, punya anak juga tapi anak bodoh. Akhirnya nuduh sekolah yang enggak tepat ini. Dile sekolahnya pancet, dile mana pancet. Isin suwe-suwe. Profesor doktor kok anak bodoh. Anaknya siapa kira-kira ini? Muncul kecurigaan. Lama-lama apa? Malu. Profesor kok punya anak bodoh, akhirnya jalan keluarnya apa? Ditembak kepalanya, ya mati. Mari ditembak, bingung deh. Akhirnya dia bunuh diri, ditembak juga dirinya. Dua nyawa sekaligus gara-gara apa? Punya anak yang tidak pinter, dia malu. Diselesaikan bukan model Islam, bukan model iman. Nah, kalau model imannya apa? Kalau model iman itu penyelesaiannya sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau tadi diberi anak bodoh, gak seneng. Itu dalam konsep Islam belum tentu jelek. Sesuatu yang kita lihat itu jelek, itu belum tentu jelek. Bisa jadi itu baik. Sesuatu yang kita lihat baik, itu juga belum tentu baik, bisa juga jelek. Maka dicontohkan oleh Allah dalam Quran surat 2, surat Al-Baqarah, ayatnya 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu perang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Enggak seneng perang itu nyetakno rondo-rondo wae. Si lanang ditembaki dipateni. Anak-anak yang wae sing dipateni. Iki gak enak pokoke. Sembah warang terbang, takut dan lain sebagainya. Tapi apa kata Allah? Asa antak rohu say'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Wa asa antuhibu say'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah ngerti sedang kamu tidak ngerti. Terus apa kalau kita mendengar ayat seperti itu? Berarti sesuatu yang menimpa kita itu, yang kita anggap tidak baik, itu belum tentu jelek. Berarti kesimpulannya kalau kita kepingin bahagia tenang, terimalah takdir Allah itu. Kalau kita tidak bisa menerima takdir Allah, maka tidak akan pernah bisa bahagia. Nah, orang yang bisa menerima takdir Allah itu adalah orang yang beriman. Contoh tadi orangnya kok sugih enggak bahagia, tanpa bunuh diri kok. Nah, orang beriman itu maka diajarkan oleh Rasulullah kebaikan disuruh bersyukur, nah oleh gak enak disuruh bersabar. Yang bisa seperti itu adalah orang beriman.
Maka Allah katakan tadi, qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntunglah orang yang beriman itu. Nah, itu salah satu contoh ini. Kemudian juga dengan iman takwa itu negeri atau tempat di mana kita berada atau di mana terdapat sekumpulan orang-orang beriman takwa, Allah akan menurunkan berkahnya di situ. Tapi sebaliknya kalau mereka mendustakan agama, maka Allah beri titik, maka Allah akan menimpakan satu musibah kepada mereka. Dasarnya ada dalam Quran surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami turunkan barokah dari langit dan bumi. Tetapi karena mereka mendustakan, lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perbuat. Allah berjanji seperti ini, Allah tidak akan mengingkari janji. Allah pasti akan menepati itu semua. Berarti keberadaan kita sebagai orang beriman itu sangat dirindukan oleh dunia, karena akan memberikan kestabilan di dunia ini. Sebaliknya kalau orang itu durhaka kepada Allah atau mendustakan Allah, maka memancing kehancuran. Maka termasuk orang-orang sekarang di Indonesia ya. Indonesia sekarang kan Presiden Prabowo kan obrak-abrik wong sing korupsi. Ya. Wis ada yang dicekel ana sing wingi kecekel pira iku. Balekno 13 triliun. Ditekekno ngene gedung kaya ngono kae. Nah ini sing 1000 triliun. Ngono kok jare Indonesia gak diduwe. Duwe syarat-syarat ternyata digarong karo wong banyak-banyak seperti itu. Apa sebabnya orang korupsi? Kurang bayaran. Loh iya, presiden dulu itu kan begitu. Orang sebab gak korupsi, undangno bayaran nih. Wis diundakno serawet. Tuh ada korupsi ini tambah gede-gedean. Lho ya apa iki? Apa sebabnya korupsi? Balik-balik nang iman, korupsi itu saja nih kurang iman. Saya buktikan bahwa orang tidak punya tapi tidak mau korupsi. Tadi kan dikatakan kurang bayaran. Itu lo nggak duwe, nggak gelem korupsi padahal dia punya kesempatan untuk korupsi. Maka munculnya kriminalitas itu kan sebabnya dua, punya kesempatan dan punya niat. Sering saya sampaikan juga, contohnya seorang pengembala kambing. Pengembala kambing ini orang yang buruh ngangon wedusi wong. Jumlahnya ribuan. Umpama dicolong 10, karo. Ya apa orang ngitung ah. Mane 2000 dihitung situk-situk prosoku. Akhirnya Umar bin Khattab ini menguji keimanannya pengembala ini. Hei pengembala, jualah kambingmu kepada saya 1 ekor saja. Nah pengembala ini bilang, ini bukan milik saya Tuan, ini milik majikan saya. Jujur wong ini. Wis ngomong majikanmu, nek wedhus sing mbok dol nang aku iku dipangan serigala. Masuk akal. Jangankan 1, 10 gak ero. Artinya apa? Pengembala ini punya kesempatan untuk bejuk tadi. Tapi apa jawab pemudanya? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Loh, karena dia iman, ngerti kalau Allah itu melihat dirinya. Maka dia tidak melakukan itu. Berarti orang korupsi tadi bukan karena kurang bayar, tapi kurang iman.
Maka orang ngaji keimanan itu sebenarnya hebat. Menambah mantapnya keimanan itu luar biasa. Itu contoh. Contoh betapa pentingnya keimanan itu. Itu contoh-contoh manfaat keimanan.